Selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam waktu untuk mempelajari sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini, sahabat terakhir triwulan ini, yaitu sahabat ke-13 yang berjudul Kristus dalam Cawan Lebur. Mari kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang indah untuk mempelajari firman-Mu pada saat ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk mengerti akan pelajaran ini, dan kami boleh menerimanya, mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi akan kita ulangi judul pada pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-13, yaitu Kristus dalam Cawan Lebur. Kita akan mempelajari apakah yang Kristus derita demi kita, apakah yang kita pelajari dari penderitaannya. Hari-hari permulaan. Sejak bayi dia sudah mau dibunuh. Dia satu-satunya orang yang tidak berdosa datang ke bumi kepada orang-orang berdosa. Sungguh satu siksaan, bahkan sebagai seorang anak. Jiwanya yang suci selalu bersentuhan dengan dosa. Kita yang berdosa sangat jijik melihat dosa, apalagi Yesus yang suci melihat dan dikelilingi dosa mulai masa mudanya, yaitu pada waktu lahir sampai kematiannya. Luar biasa. Poin yang kedua, dihina dan ditolak dunia manusia, bukan hanya oleh para pemimpin dan tua-tua, juga orang-orang banyak yang terus-menerus menolak ajaran dan sikapnya. Maka itulah yang dialami Yesus dalam setiap saat. Tetapi bagaimana perasaan Kristus ketika menerima perlakuan umat yang akan diselamatkan menolak dia? Dia berpikir bahwa itu semua karena bukan serangan manusia, melainkan serangan dari iblis. Dihina, diremehkan, dipermalukan, dan lain-lainnya sampai penderitaannya luar biasa. Inilah kedua poin pelajaran sebelumnya yang selama minggu ini. Poin yang ketiga, Yesus di Getsemani. Apapun yang Yesus derita selama 33 tahun, tidak ada yang sangat menyedihkan ketika dia tahu bahwa waktunya sudah tiba untuk menyelesaikannya. Tugasnya sebagai penyelamat manusia dan dunia. Dia pergi agak jauh dari muridnya. Sebagai manusia dia harus menanggung akibat dosa manusia. Sebagai manusia dia harus menanggung murka Allah sendirian. Kristus sedang menderita di bawah pengadilan ilahi. Dia sangat menderita sehingga seolah memerlukan seorang juru syafaat bagi dirinya. Jika demikian, apakah yang perlu kita pikirkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus? Poin yang lain yang berikutnya, Allah yang disalibkan. Kematian dengan penyaliban adalah hukuman yang terberat dari bangsa Romawi kepada siapapun. Betapa mengerikan hukuman yang dijatuhkan kepada anak Allah yang tidak berdosa. Betapa tidak adilnya bahwa Yesus yang tak bersalah mendapat hukuman seperti penjahat. Menurut kitab suci, murka Allah terhadap dosa umat manusia dan disurahkan kepada Yesus. Dosa seluruh dunia. Dengan demikian Yesus menderita sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menyakitkan daripada yang pernah dialami manusia manapun.
kelima ini yang terakhir, Allah yang menderita. Sebagai makhluk yang telah jatuh, kita akan menderita. Namun di tengah penderitaan kita ada dua hal yang harus kita ingat, yaitu yang pertama, Kristus Tuhan kita telah menderita lebih buruk daripada yang pernah kita alami. Di kayu salib, Dia telah memikul kesedihan kita dan memikul duka cita kita. Kita bisa baca di dalam Yesaya 53 ayat 4. Apa yang kita ketahui hanya sebagai individu, sedangkan Dia menderita untuk semua, untuk kita semua. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Menderita dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan sebagai makhluk berdosa. Yang kedua, ketika kita menderita, kita harus mengingat hasil dari penderitaan Kristus, yaitu apa yang telah dijanjikan kepada kita melalui apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita, yaitu keselamatan kita dari dosa. Inilah beberapa hal pelajaran kita sepanjang minggu ini, dan sekarang kita masuk dalam pendalaman. Ada beberapa poin di sini. 3 kali ia mengucapkan doa itu. 3 kali kemanusiaan telah menganjur surut dari pengorbanan yang terakhir, yang paling hebat itu. Tetapi sekarang sejarah umat manusia terbayang di hadapan penebus dunia. Ia melihat bahwa para pelanggar hukum, jika dibiarkan sendirian, mesti binasa. Ia melihat keadaan manusia yang tidak berdaya. Ia melihat kuasa dosa, malapetaka dan ratapan dunia yang terkutuk terbayang di hadapannya. Ia melihat nasib mengancamnya dan keputusannya pun diambilnya. Bagaimanapun juga ia akan menyelamatkan manusia kepadanya. Dan yang kedua, ia menerima baptisan darahnya agar melalui dia berjuta-juta orang yang sedang binasa dapat memperoleh hidup kekal. Ia telah meninggalkan istana surga, di mana semuanya adalah kesucian, kebahagiaan, dan kemuliaan, untuk menyelamatkan satu domba yang hilang, satu dunia yang sudah jatuh oleh pelanggaran. Dia tidak akan berbalik dari tugasnya. Ia akan menjadi perdamaian bagi bangsa manusia yang telah gemar melakukan dosa. Doanya sekarang hanya menyampaikan penyerahan. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah gandamu. Luar biasa. Pelajaran kita pada akhir triwulan ini menyampaikan, mengulang bagaimana penderitaan Yesus yang luar biasa. Nah, untuk itu kita sebagai manusia yang berdosa, yang akan diselamatkan, bagaimana perasaan kita, pikiran kita, sikap kita, rencana kita, dalam pemikiran kita mengenai penderitaan Tuhan Yesus seperti itu. Apakah kita dengan enaknya melanggar dosa-dosa itu? Apakah kita dengan enaknya menyakiti hati Tuhan, mempermalukan Tuhan, dan lain sebagainya? Bila mana kita mengasihi Tuhan kita, bila mana kita percaya kepada Juru Selamat kita, biarlah kita setiap langkah kehidupan kita ingat penderitaan Tuhan Yesus yang sedemikian rupa, sehingga Dia berhasil lolos, menang untuk menyelamatkan kita dari cengkeraman iblis. Itulah sebabnya pelajaran kita yang terakhir ini menolong kita untuk mengingat kembali bagaimana penderitaan Tuhan yang seperti itu. Biarlah kita bisa memikirkan, jangan sampai kita mempermalukan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, membuat susah hati Tuhan, membuat kecewa Tuhan. Dan ini semua bisa kita lakukan bila mana kita mempunyai hati yang tulus, ikhlas, berbakti kepada Tuhan, mencintai Yesus dari sekarang selama-lamanya. Biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan iman percaya kita.
Suatu pelajaran yang begitu indah yang patut kita renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.